Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Royan TV, Generasi Sunnah, dan TV-TV lainnya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita, ya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tentang al-wasail al-mufidah lil hayati sa'idah, kiat-kiat menggapai kebahagiaan dalam kehidupan, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, dan ini adalah risalah yang sangat penting. Kenapa? Karena kita semuanya menginginkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dalam hidup ini. Baik pria maupun wanita, baik miskin maupun kaya, baik ya kecil, muda maupun yang sudah lanjut usia. Semua kita pasti ingin bahagia. Hanya saja manusia dalam menggapai kebahagiaan tersebut ya berbeda-beda caranya, metodenya. Ada yang mengira kebahagiaan itu dengan harta, sehingga dia mati-matian mengejar harta. Ada yang mengira kebahagiaan adalah dengan tahta, sehingga dia ya berjibaku mengejar jabatan dan tahta. Ya, ada yang mengira bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan wanita dan narkoba, sehingga dia berlumuran dengan dosa, terjerumus di dalam kubang dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menggapai kebahagiaan adalah dengan cara dan metode yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Ya, yaitu seperti yang sudah kita bahas. Pertama adalah dengan iman dan amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan memberikan kehidupan yang tenang kepadanya. Jika kita menginginkan kebahagiaan dalam hidup ini, mari perkuat iman kita, tauhid kita, akidah kita. Ya, dan mari kita sibukkan waktu kita ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ketenangan. Ya, jika kita menyibukkan diri kita dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an, dengan puasa, ya, maka disitulah kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh ya para raja dan putra-putra mahkota. Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma kunna fi lajaladuna alaihi bisyuf." Andaikan para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kebahagiaan dalam hati ini, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Ya. Di dunia ini, seperti kata Syekhul Islam, ada surga yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Ya, ada surga di dunia ini. Siapa yang tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan memasuki surga di akhirat kelak. Yaitu ya ketenangan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang sudah kita bahas juga, kiat untuk menggapai kebahagiaan adalah dengan kita berbuat baik kepada orang lain. Apa yang kita bisa untuk membantu orang lain, ya, baik dengan ucapan kita, dengan ilmu, dengan nasihat, dengan ucapan-ucapan yang baik.
atau dengan harta kita sedekah, terlebih hari-hari seperti ini di mana banyak orang yang terdampak ekonominya dengan wabah ya virus ya corona ini. Maka saatnya bagi kita untuk bahu membahu. Saatnya bagi kita untuk saling tolong menolong. Ya, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Ya. Ketika kita membantu saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita ya yang membutuhkan, disitulah kita akan merasakan ketenangan. Ya. Coba terjunlah ke masyarakat. Berikanlah harta kalian, bantuan, ya, sembako, ya, uang dan sebagainya kepada orang-orang yang lemah saat ini. Ya, niscaya engkau akan merasakan ketenangan. Akan lunak hatimu. Ya. Kau akan mendengarkan isak tangis mereka dan ucapan terima kasih mereka kepadamu. Rasulullah SAW tatkala ada seorang datang kepadanya mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Apa kata Nabi SAW? Imsah ra'sal yatim wa at'imil masakin. Usaplah kepala anak yatim, sayangilah mereka. Wa at'imil masakin, dan berikanlah makanan kepada orang-orang miskin. Ya, ketika kita peduli kepada sesama, ketika kita peduli kepada orang-orang yang lemah, disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini, ketenangan, ketentraman dalam hidup ini. Ya. Nah, yang ketiga di antara kiat agar kita mendapatkan kebahagiaan adalah dengan menyibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan ada waktu luang yang terbuang sia-sia. Imam Syafi'i pernah mengatakan, an-nafsu illam tushhilha bi ta'atillah saghalatka bi ghairih. Jiwamu, jika kamu tidak menyibukkannya dengan hal-hal yang positif, engkau akan tersibukkan dengan hal-hal yang negatif. Ya, maka mari kita kreatif untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Sekarang ada himbauan dari pemerintah agar kita ya lebih banyak di rumah, ya, stay di rumah. Kadang sebagian orang mengeluh, ngapain aja, jenuh, bosan di rumah aja. Mari kita kreatif, membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk agama kita, kegiatan yang bermanfaat untuk dunia kita. Ya, di antaranya mari kita gunakan waktu yang ada ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sholat berjamaah bersama keluarga, ya kan? Untuk berpuasa kita latih, ya, berpuasa sunnah di bulan Sya'ban dianjurkan, ya, sebagai latihan. Kita ajak istri kita, anak-anak kita untuk puasa. Kemudian, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Coba kita makmurkan rumah kita. Bikin kegiatan setelah sholat, ya, baca Al-Qur'an bersama-sama dengan keluarga, Masya Allah. Yang kedua, juga bikin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, seperti misalkan menuntut ilmu. Sekarang alhamdulillah ada kajian-kajian online. Ya, kajian-kajian online. Mari ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk terus menuntut ilmu. Menuntut ilmu nggak boleh libur. Ya, sekolah mungkin libur, tabligh akbar libur, kajian rutin di masjid libur, tapi menuntut ilmu tidak boleh libur sampai kita mati. Ya, kita bisa kok tetap menuntut ilmu dengan online ini. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada juga bisa kita manfaatkan untuk ya bersih-bersih rumah, kerja bakti, ya, untuk bagaimana kita semakin dekat dengan keluarga kita, ya, menciptakan keharmonisan antara keluarga. Ini
penting juga. Makanya salah satu faedah penting dengan adanya himbauan pemerintah untuk di rumah ini adalah bagaimana kita semakin dekat dengan keluarga kita. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala fihimur rifq." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk penduduk rumah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kepada mereka kelembutan. Maka mari kita gunakan untuk saling menyayangi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Bikin kegiatan-kegiatan yang bisa untuk mencairkan, ya, yang bisa mendekatkan, merekatkan, ya, di antara kita. Ya. Taib. Intinya, ma'asyiral muslimin, salah satu kiat agar kita bahagia adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan ada waktu luang yang terbuang sia-sia. Karena waktu ini sangat berharga. Kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang waktu kita. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kata Nabi SAW, tidak akan bergeser dua kaki anak hamba sampai ditanya tentang 4 hal. Ya, ditanya tentang masa mudanya, tentang ilmunya, apakah dia mengamalkan atau tidak, tentang tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang hartanya, dari mana dia mengambilnya dan untuk apa dia belanjakan. Jadi waktu kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hanya tidur aja di rumah. Ya, hanya mainan HP, game, nonton TV, ya, sinetron, ya, yang tidak bermanfaat, dengerin lagu, musik. Ya. Nah, mari kita gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat supaya waktu kita berkah. Ya. Baik. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, yang keempat di antara kiat agar kita menggapai kebahagiaan, ya, ini pembahasan kita sekarang adalah bismillahirrahmanirrahim, wa mimma yadfa'u bihil hamma wal qalaq ijtima'ul fikri kullih 'alal ihtimam bi amalil yaumil hadir. Termasuk kiat untuk menyingkirkan, menghilangkan stres, galau, ya, kegundahan adalah fokus, ya, memprioritaskan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan saat ini. Wa qat'uhu anil ihtimami fil waqtil mustaqbal. Ya. Tidak terlalu tertipu dengan rancangan-rancangan depan, masa depan. Wa anil huzni alal waqtil madhi. Demikian juga tidak terlalu fokus kepada, ya, masalah-masalah yang telah lalu, sedih, meratapi yang telah terjadi. Ya, ini tidak. Jadi termasuk kiat agar kita ini bahagia adalah mari kita fokus, ya, semangat melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat yang ada di depan mata kita. Jangan terlalu sibuk, ya, memikirkan masa depan yang belum tentu kita, ya, dapati. Orang sekarang terlalu menghayal, ya, bahwa dia nanti akan umur sekian. Untuk apa? Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, innama akhafu alaikum musnatain, yang saya takutkan kepada kalian 2 hal. Ittiba'ul hawa wa tulul amal, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Ya. Amma tulul amal fayunsikum anil akhirah. Kenapa saya khawatirkan kepada kalian panjang angan-angan? Karena itu melalaikan kalian dari akhirat. Dan adapun, ya, mengikuti hawa nafsu, karena itu bisa menghalangi kalian dari menerima kebenaran. Ya, banyak orang telah mempersiapkan asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi anaknya, asuransi mobilnya, rumahnya. Dia memikirkan tentang masa depan, fokus untuk masa depan, tapi tidak fokus kepada
apa yang ada di depan matanya. Banyak orang sekarang juga bingung, aduh gimana ini nanti tentang Ramadan, ya, padahal masih corona, bagaimana nanti Idul Fitrinya, mudiknya, sungkemannya, ya, dan sebagainya. Mari kita fokus dengan apa yang ada pada kita sekarang. Ya, yakinlah Ramadan pasti akan datang. Ya, tapi yang kita tidak yakin adalah apakah ketika Ramadan datang kitanya ada apa enggak? Bisa jadi Ramadan itu tiba tapi kita sudah tiada. Oleh karenanya, ya, jangan terlalu berangan-angan panjang. Jangan terlalu menghayal yang muluk-muluk. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang badui tentang kapan kiamat. Ya, ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan kiamat itu wahai Rasulullah? Ini pertanyaan yang tidak penting karena Rasulullah tidak tahu jawabannya, karena Rasulullah nggak tahu tentang ilmu gaib. Juga akan menjadikan seorang itu menghayal, ya, bahwa dia seakan-akan berumur panjang. Makanya Nabi SAW menegur orang tersebut seraya mengatakan, "Madza a'datta la?" Kamu nanya-nanya kapan kiamat, emangnya apa yang sudah kamu siapkan? Jadi termasuk kesalahan kalau kita sekarang sibuk tentang ramalan-ramalan kiamat, prediksi-prediksi kiamat. Ya, seperti dulu ada ramalan kiamat 2012, ternyata nggak terbukti. Seperti sekarang juga banyak ustadz-ustadz fitnah akhir zaman atau ustadz-ustadz cocok logi, ya, yang mengatakan bahwasanya bentar lagi kiamat, ya, Ka'bah sudah sepi, ya, apa lagi, ya, umur dunia nggak lebih dari 1.500 tahun dan sebagainya. Jangan sibukkan umat dengan hal-hal yang nggak jelas. Masalah kiamat itu masalah hanya Allah SWT yang tahu, rahasia Allah SWT. Ya. Untuk apa kita menyibukkan dengan hal-hal yang masa depan yang kita sendiri belum nggak tahu kita akan mendapati kiamat atau tidak. Tapi yang jelas kita pasti akan mati. Maka yang terpenting, kata Nabi SAW, ya, madza a'datta laha? Apa yang kamu siapkan? Ini yang paling penting. Ya, jangan sibukkan dengan ramalan-ramalan, prediksi-prediksi kiamat. Itu nggak penting. Karena memang tidak ada yang tahu tentang ilmu gaib kecuali hanya Allah. Tidak ada yang tahu tentang kapan kiamat kecuali hanya Allah. Siapa yang mengklaim dia mengetahui kapan kiamat, maka dia adalah dajjal, pendusta, pembohong. Tidak boleh dipercaya. Walaupun dia mengaku ustadz, walaupun diustadkan, diulamakan. Kalau dia, ya, menyibukkan dengan prediksi-prediksi kiamat, ramalan-ramalan kiamat, ya, maka pada hakikatnya dia adalah, ya, tukang fitnah, ya, pendusta yang tidak boleh dipercaya. Demikian juga ma'asyiral muslimin, ya, yang perlu kita hindari juga adalah meratapi hal-hal yang sudah terjadi. Mari kita hilangkan itu. Karena itu bikin sumpah, bikin stres. Ya, misal sebagian orang meratapi tentang kematian istrinya, kematian suaminya, kematian anaknya, kematian orang tuanya. Ya, kita semuanya sedih ketika ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai. Kita sedih. Tapi tidak boleh kemudian larut dalam kesedihan. Terus menerus dalam kesedihan. Kita harus sabar, kita harus kuat, kita harus bangkit dari keterpurukan, dari musibah tersebut. Ya, makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk kuat tegar dalam menghadapi ujian. Karena seorang mukmin memang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalul mu'min masalun nahlah, la tazalur riyahu tufi'ah wa la yazalul bala yusibul mu'min. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Angin, ya, terus menerpanya. Dia terombang-ambing oleh angin tersebut, tapi dia tetap kuat. Ya, begitulah seorang mukmin
bala senantiasa menimpanya, tapi dia kuat. Dia punya iman. Ya, dia punya iman yang membuat dia tegar, yang membuat dia kuat dalam menghadapi ujian tersebut. Dia tidak larut dalam kesedihan. Ini yang harus kita miliki, ma'asyiral muslimin. Jangan kemudian ketika kita misalkan tidak mendapatkan sesuatu, kemudian kita pikirkan terus, ya, kita sedih, aduh kenapa, ya, begini dan begini, andai saja begini dan begini. Ya, ini nggak boleh. Nabi SAW pernah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, bersemangatlah engkau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini anjuran bagi kita untuk semangat, karena kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat adalah dengan semangat. Semangat melakukan kebaikan, semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Ini kunci yang kedua. Kita harus semangat, termasuk dalam menghadapi ujian cobaan COVID-19 ini, kita harus semangat. Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat tawakal, doa, ibadah, tawakal, ya, kita kuatkan. Demikian juga semangat dalam melakukan ikhtiar. Ya, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, ya, tetap berada di rumah kecuali kalau kondisi darurat, ya. Kita harus semangat. Tetapi jangan hanya semangat saja. Iringi dengan wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita hanya Allah. Bukan karena kehebatan. Bukan karena kejeniusan. Ya, makanya dalam menangkis wabah corona ini, jangan hanya berpedoman kepada teknologi-teknologi modern. Jangan hanya berpedoman kepada, ya, tenaga-tenaga medis dan ahli kedokteran yang pintar. Ya, lihat negara-negara barat. Amerika, Italia, Spanyol, Cina, Jerman. Bukankah mereka negara-negara yang katanya maju, ya, yang teknologinya modern, canggih, tapi justru mereka paling banyak. Jadi masalahnya bukan masalah kebersihan, bukan masalah kurangnya masker, APD, ya, kurangnya jaga jarak dan sebagainya. Betul, itu adalah langkah-langkah preventif yang mesti kita ambil juga. Tapi jangan hanya mengacu kepada langkah-langkah preventif lahiriah saja, tapi kita juga harus mengambil langkah-langkah spiritual. Ya, langkah-langkah rohani yang tidak boleh kita lupakan. Kita harus menyadari bahwasanya sehebat apapun alat-alat canggih kita, sehebat apapun dokter-dokter kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan dan berkehendak mengangkatnya dari kita, nggak akan terwujudkan dari kita. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan merasa hebat. Ya, jangan merasa hebat dengan teknologi kita. Jangan merasa hebat dengan kejeniusan kita. Ya, jangan merasa hebat dengan kecerdasan kita, kekuatan kita. Semua itu tidak ada artinya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah. Jangan menyerah. Ya. Ketika kita sudah melakukan usaha, ketika kita sudah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mundur. Ya. Jangan mundur. Jangan menyerah. Ya. Jangan jatuh. Kita harus tetap kuat. Kita harus tetap, ya, tegar. Kita harus tetap bergerak sampai finish tujuan. Kalau kita jatuh, kita segera bangun. Kalau kita merangkak, ya, segera kita berlari. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza asabaka syai'un fala taqul, kalau ternyata semuanya sudah dilakukan terus terkena musibah, maka jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Andaikan saya kemarin begini dan begini, tentu akan begini dan begini. Jangan katakan itu. Walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena seandainya, kata seandainya itu akan membuka pintu syaitan. Jadi orang misalkan nih ya keluar, dia sudah tawakal kepada Allah, sudah berdoa, ya, kemudian juga sudah mengambil langkah-langkah preventif, ya, udah pakai masker, udah jaga jarak, tapi ternyata kena. Jangan kemudian menyesali, lalu mengatakan, aduh, coba kemarin nggak pergi, nggak keluar, ya, nggak akan terjadi seperti ini, nggak akan terjadi seperti itu. Jangan. Udah katakanlah, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Apa boleh buat? Ya, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menyesali apa yang telah terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana kita fokus setelah itu. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, ya, adalah bagaimana kita, ya, fokus, ya, memikirkan apa yang ada di depan kita. Jangan menghayal tentang masa depan yang belum jelas dan juga menyesali dan meratapi apa yang telah terjadi pada diri kita dan luput dari kita. Ya, jangan meratapi. Ya, jangan larut dalam kesedihan. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Baik. Selanjutnya, yang kelima, di antara kiat menggapai kebahagiaan, wa min akbaril asbabi linsirahis sadri wa tuma'ninatihi al-iktharu min dzikrillahi jalla wa ala. Fa inna lidzalika ta'tsiran ajiban fi insirahis sadr wa tuma'ninatihi wa zawali hammihi wa ghammihi. Qala ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan menjadi tenang. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini sangat benar sekali. Ya, bahwa di antara kiat agar kita menggapai kebahagiaan, ketenangan dalam hidup ini, ya, adalah apabila kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mengingat makhluk, tapi mengingat Al-Khaliq sang pencipta. Disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan tenang. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama, zikir secara umum. Itu adalah zikir. Makanya Sa'id bin Jubair rahimahullah pernah mengatakan, kullu amilin bi ta'atillah fahuwa dzakirun lillah. Setiap yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji ilmu agama seperti ini termasuk bagian dari zikir loh ya. Makanya majelis ilmu itu disebut dengan majelis zikir. Karena dia mengingatkan kita kepada Allah SWT. Ketika kita ziarah kubur, itu juga termasuk bagian dari zikir. Karena mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada akhirat. Ketika kita, ya, misalkan membantu orang lain, itu juga termasuk dari zikir. Jadi zikir itu adalah setiap amalan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah zikir secara khusus, yaitu zikir dengan lisan. Kita mengucapkan subhanallah,
ya, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu bagian dari zikir. Ya, kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bagian dari zikir. Dan sebaik-baik zikir yang paling agung adalah membaca kalamullah, Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sejati itu apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, ya, bergetar hati mereka. Dan apabila, ya, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, maka, ya, mereka bertambah iman mereka. Makanya orang kalau baca Al-Qur'an itu adem, ya, adem hatinya, tenang, ya. Makanya ini juga anjuran bagi kita, ya, apalagi kita udah, ya, tinggal setengah bulan lagi sudah memasuki bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, ya. Di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi kita sekarang dianjurkan untuk banyak di rumah. Mari luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada keluarga kita untuk membaca Al-Quran. Ya, sayang kalau kemudian waktu kita di rumah yang begitu banyak, begitu luang, tapi ternyata kita sia-siakan hanya untuk main HP, untuk nonton TV, ya, untuk nonton sinetron, tidur, ya, yang banyak. Ini sayang sekali. Mari, ya, atur, ya, setelah sholat, misalkan sholat subuh, sholat maghrib, ya, coba 1 jam setelah sholat kita baca Al-Quran. Insya Allah ini akan menenangkan hati kita. Di tengah orang banyak sekarang stres, galau, ya, karena selalu membaca, ya, berita-berita COVID-19 ini. Sekarang Indonesia sudah nggak tahu berapa sekarang, ya, udah, kalau nggak salah udah hampir 3.000-an, ya, ya. Orang kalau kita baca berita-berita seperti itu akhirnya bikin panik, takut. Coba kalau kita baca Al-Quran, hati ini akan tenang, ya. Jangan terlalu larut dalam berita. Bukan berarti tidak boleh kita membaca berita, tapi terlalu sibuk dengan berita, kemudian melalaikan kita dari tawakal kepada Allah, ya, melalaikan kita dari iman, dari ibadah kepada Allah SWT. Ini yang malah bikin kita stres. Sibukkan, ya, dengan membaca Al-Quran, sibukkan dengan sholat, niscaya hati ini akan tenang. Ya, jangan sampai nanti kita mati bukan karena corona, mati karena stres, ya, karena ngikutin berita tentang kematian, mengikuti tentang COVID yang berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan dalam mengikuti, ya, berita. Ya, tenangkan jiwa kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk saudara-saudara saya, ya, yang, ya, pasien yang mungkin yang dinyatakan positif atau dalam pemantauan, ya. Jangan stres. Jangan ya, galau, panik. Hendaknya bagi kita optimis, tafaul. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tenangkan diri kalian dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, makanya ini penting sekali untuk para pasien ini, ya, mungkin bisa disampaikan kepada yang berkepentingan, ya, saudara-saudara kita yang menjadi pasien yang dikarantina, ya, di rumah sakit dan sebagainya, ya, nggak tahu apakah sudah terlaksana apa belum, tapi ini perlu, yaitu adanya, ya, pembinaan rohani untuk mereka, baik dengan buku atau nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, ya, karena biasanya orang kalau sakit, apalagi sakit COVID ini di mana banyak yang meninggal dunia juga, ya, mau tidak mau akan berdampak pada psikologis. Ya, akan berdampak pada psikologis mereka. Oleh karenanya perlu sekali bagi kita untuk meningkatkan motivasi. Ya, untuk memberikan kekuatan kepada mereka, ya, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dengan memperbanyak zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada siraman-siraman rohani untuk mereka. Ya. Apabila jiwa-jiwa mereka, hati mereka kuat, maka, ya, akan dengan mudah juga menangkis, ya, penyakit virus ini dari diri mereka. Sebagaimana kita tahu bahwasanya imun yang kuat itu akan bisa menangkis, ya, dan akan bisa melawan penyakit yang ada. Ya, maka jika seorang kuat, psikologisnya kuat, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tenang, ya, maka hendaknya maka akan mudah untuk, ya, sembuh insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya salah satu kiat agar kita tenang, ya, bahagia, tentram adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati ini akan tenang, rumah kita akan tenang, rumah tangga kita akan tenang, keluarga kita akan tenang. Berbeda kalau rumah kita tidak pernah dipakai untuk zikir kepada Allah, tidak pernah dipakai untuk sholat, tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran. Walaupun megah, walaupun bagus bangunannya, maka angker seperti kuburan. Nabi SAW pernah mengatakan, masalul bait alladhi yudhkaru Allahu fi wal baitil ladzi la yudhkaru Allahu fi kamasalil hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang dibacakan, yang disebut Allah Subhanahu wa taala, ya, diingat Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rumah yang tidak dipakai untuk zikir kepada Allah, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah pada hakikatnya mereka adalah, ya, hantu-hantu yang berjalan di muka bumi ini. Pada hakikatnya mereka bangkai. Mereka orang-orang yang mati. Ya, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul yang mengajak kalian kepada kehidupan kalian. Kehidupan yang sebenarnya. Tatkala kita mengikuti petuah-petuah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya yang keenam di antara kiat menggapai kebahagiaan adalah wa kadzalika at-tahaddusu bi ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah. Fa inna ma'rifataha wat tahaddusa biha yadfa'u Allahu bihi al-hamma wal gham wa yahussul 'abda 'ala syukri alladhi huwa arfa'ul maratibi wa a'laha. Hatta walau kana al-'abdu fi halati faqrin aw maradin aw ghairihima min anwa'il balaya fa innahu idza qabala baina ni'amillahi alaihi allati la yuhsalaha addun wala hisab wa baina ma asabahu min makruh lam yakun lil makruhi ila ni'ami nisbah.
Jadi di antara kiat-kiat untuk menggapai kebahagiaan adalah tatkala kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Kita selalu menceritakan nikmat-nikmat tersebut baik yang zahir maupun yang batin. Walaupun ketika kita dalam kondisi fakir, kere, seret ekonominya seperti saat-saat ini, atau saat kondisi kita sakit, terkena wabah, bencana, tapi kalau kita selantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah, banyaknya nikmat Allah kepada kita, maka ini akan menenangkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian gak bakalan bisa untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan ma'asyiral muslimin, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya manfaatnya bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah kepada kita ini banyak banget. Tapi kita yang seringkali melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bernafas. Berapa harga oksigen kalau kita harus membayarnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat mata bisa melihat. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat mata ini dari kita? Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa makan. Bukankah banyak saudara-saudara kita yang susah untuk makan? Selama ini kita lalai. Selama ini kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala menimpakan wabah ini kepada kita. Kita diingatkan agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Mensyukuri nikmat kesehatan, mensyukuri nikmat waktu luang, mensyukuri nikmat kekayaan, nikmat hidup, nikmat masa muda, dan lain sebagainya yang selama ini kita lalaikan. Maka mari, ma'asyiral muslimin, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Sehingga hati ini akan menjadi tenang. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan para ulama dengan 3 hal Orang banyak mengira syukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah udah cukup. Tidak. Syukur itu tidak dikatakan syukur kecuali kalau terpenuhi 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Itu namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati maksudnya kita meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh, semua nikmat yang kita dapatkan itu semata-mata datangnya dari Allah saja. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali itu datangnya dari Allah semata. Yang kedua, syukur dengan lisan kita. Dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdhalu ad-du'ai alhamdulillah.
Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kenapa? Ya, alhamdulillah itu adalah sebaik-baik doa karena orang yang mengucapkan alhamdulillah pada hakikatnya dia bersyukur, dan orang yang bersyukur pada hakikatnya dia berdoa agar ya nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, hartanya dia gunakan untuk sedekah, untuk membantu orang lain, untuk bangun masjid, untuk dakwah, ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai harta yang telah Allah berikan kepada kita, tapi malah melalaikan kita dari Allah. Kita pakai untuk dosa, maksiat kepada Allah SWT. Ini namanya nggak bersyukur. Ya, Al-Imam Abu Hazim pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Setiap nikmat yang tidak ya mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bencana, petaka. Maka ma'asyiral muslimin, ya, rahimani wa rahimakum, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan tiga macam syukur tadi. Syukur dengan hati kita, syukur dengan lisan kita, syukur dengan anggota badan kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah memberikan kepada kita suatu bencana, kita bukan menjadi orang-orang yang menggerutu. Kenapa? Karena bencana yang Allah berikan kepada kita nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Ya, coba misalkan saat ini misalkan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan adanya wabah ini mungkin akan berdampak pada ekonomi kita, pendapatan kita. Jangan hanya berpikir pada musibah ini saja. Mari kita perhatikan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih kita bisa diberi untuk makan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa makan. Makanya satu hal yang penting juga adalah mari kita, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat kepada yang lebih melarat dari kita. Itu salah satu kiat agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'mata rabbikum." Lihatlah kepada yang lebih bawah, lebih melarat dari kalian. Jangan kalian melihat kepada yang lebih atas dari kalian. Ya, agar kalian tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nah, ini penting nih. Ya. Kalau kita sekarang diberi kesehatan, hanya bukankah di sana ada saudara-saudara kita yang sakit? Ketika kita ya mungkin seret ekonominya, bukankah di sana banyak saudara-saudara kita yang untuk makan saja susah? Ya, kita alhamdulillah masih bisa makan. Banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa makan. Kalau kita sekarang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bencana seperti ini, ya, bukankah di sana ada saudara-saudara kita, bukan hanya sebulan, 2 bulan mereka mendapatkan bencana, tapi sudah bertahun-tahun lamanya mereka diberi bencana oleh Allah SWT. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman, ya, di Myanmar, di Lebanon, ya, Suriah, Irak, dan sebagainya. Jadi, ya, kita melihat kepada yang lebih bawah kepada kita. Makanya sangat penting ya bagi kita saat-saat seperti ini melihat kepada orang-orang yang lebih melarat.
memberikan bantuan kepada mereka. Ini yang bagi para jamaah ya, pemirsa yang diberi keluasan rizki oleh Allah SWT, ya, para pebisnis, ya, orang-orang kaya, ya, yang diberi kelapangan rizki oleh Allah SWT. Coba deh, ya, turun ke bawah, perhatikan para pemulung, ya, tukang-tukang beca, ya, pedagang-pedagang kecil. Mari kita perhatikan antar sesama. Banyak di antara mereka yang sekarang kesusahan. Saatnya kita peduli kepada mereka. Jangan sampai kita kenyang, tetapi tetangga kita kelaparan. Nabi SAW pernah mengatakan, laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i. Ya, tidak sempurna iman seseorang ketika dia kenyang namun tetangganya kelaparan. Ya, mari coba kita peduli deh, tengok kanan kiri tetangga kita. Ya, tetangga desa kita. Siapa di antara mereka yang membutuhkan uluran tangan? Apa yang kita bisa bantu untuk mereka? Ya, bantulah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ya yang memberikan manfaat kepada orang lain. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Jam berapa? Selanjutnya yang terakhir ya pada pertemuan kali ini, di antara kiat agar kita ya menggapai kebahagiaan adalah ya dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min anfa'i ma yakun fi mulahadhati mustaqbalil umur isti'malu hadzal du'a. Ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan ya kunci dari urusanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat ya kebaikan hidupku. Ya Allah, perbaikilah akhiratku ya karena di sana adalah tempat kembaliku. Ya Allah, jadikan kehidupanku ya menambah kebaikan untukku, dan kematian adalah ya menenangkan aku dari segala keburukan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau gantungkan diriku kepada diriku sendiri. Wa aslih li sya'nahu kullah, dan perbaikilah aku. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali hanya Engkau saja. Ya, artinya apa? Di sini di antara kiat agar kita bahagia ma'asyiral muslimin adalah ketika kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon ya kebahagiaan, ketenangan, ketentraman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, kita ini lemah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong. Orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya dia adalah orang yang sombong. Doa dengan penuh keyakinan. Doa dengan adab-adab.
Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Taib. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya, mudah-mudahan ya, bermanfaat bagi kita semuanya untuk menenangkan hati kita di saat-saat seperti ini ya. Sekali lagi kuatkan dengan iman, dengan amal saleh ya, dengan hal-hal yang positif, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan melakukan kiat-kiat yang tadi sudah kita pelajari ya. Jangan terlalu mengikuti berita-berita tentang corona, kematian ya, yang akan menjadikan kita ya malah panik ya. Jangan berlebihan. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, ini dari Ummu Aisyah di Sidoarjo. Bismillah. Mohon nasihatnya Ustadz agar mudah membaca Al-Quran. Mengingat semakin banyak waktu luang, rasanya kami semakin lalai. Akhirnya untuk mengangkat kegelisahan karena jauh dari bacaan Al-Quran, kami alihkan dengan belajar bahasa Arab. Jazakumullahu khair. Ya, belajar bahasa Arab itu thayyib, bagus juga ya. Tapi ya bukan berarti kemudian melalaikan kita dari membaca Al-Quran. Ya, ilmu-ilmu yang lain seperti sekarang ada kajian online ya. Ini bagus juga. Tapi ingat, ilmu itu adalah wasilah, sarana. Dan ya, membaca Al-Quran itu adalah prakteknya, amalnya. Ilmu yang tidak membuahkan amal, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ya, bukan ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana caranya agar kita mudah membaca Al-Quran? Yang pertama, tentu kita harus tahu tentang keistimewaan-keistimewaannya. Keutamaan-keutamaan baca Al-Quran itu apa aja. Sehingga hal itu akan bisa memberikan motivasi, penyemangat bagi kita. Ya, semangati diri kita dengan hadis misalkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Kalau kita membaca satu lembar Al-Quran, satu lembar itu sekitar 500. Kalau kita kalikan 10 sudah 5.000 pahala. Kalau kita membaca satu juz, itu artinya 100.000. Kalau kita membaca 30 juz, itu artinya 1 juta. Ya, amal kebajikan, pahala dari membaca Al-Quran. Nah, seperti ini kita perlu untuk pelajari, kita ketahui, sehingga memotivasi kita. Ya, jadikan kita cinta terlebih dahulu kepada Al-Quran. Kenapa kita harus cinta kepada Al-Quran? Ya, itu. Ini motivasi yang harus kita tanamkan terlebih dahulu pada diri kita. Ya, keutamaan-keutamaan baca Al-Quran. Ya, terus kenapa sih kok kita harus membaca Al-Quran, merenunginya? Ya, nah ini perlu kita. Kemudian atur waktu kita. Dan waktu yang paling bagus untuk membaca Al-Quran setelah sholat. Ya, setelah sholat. Misalkan luangkan waktu kita setelah sholat subuh, misalkan membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Atau antara adzan dan qomat, atau sebelumnya. Ya, jadi ada waktu, jadwal. Ada pengaturan. Setelah maghrib, misalkan. Setelah maghrib, pokoknya baca Al-Quran. Tinggalkan semua aktivitas yang lain. Ya, matiin dulu HP-nya, matiin dulu TV-nya. Pokoknya antara maghrib sampai isya, waktunya untuk membaca Al-Quran. Misalkan seperti itu. Jadi ada jadwal kegiatan ya, yang dirancang secara bagus, sehingga hal ini akan menjadikan kita untuk apa? Memenuhi ya rancangan tersebut. Ini sangat
bagus. Jadi caranya tadi, jadikan kita cinta dulu kepada Al-Quran, kemudian atur waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, taib. Kalau kita masih malas juga, maka kita butuh untuk teman-teman yang bisa memotivasi kita. Ya, kadang kan ada orang itu kalau baca sendiri mungkin dia malas, maka perlu ada misalkan sama temennya janjian gimana sih biar kita semangat, ya, untuk setoran misalkan. Jadi ada tuntutannya, ya, dia harus setor sama ustadz misalkan. Beda antara kalau misalkan nggak ada tuntutan, ya. Makanya kalau seperti misalkan di santri pesantren itu ada misalkan, ya, ada laporannya, ada evaluasinya, ya, sehingga dia tidak meremehkan. Ya, itu bisa juga kita praktekkan pada diri kita. Ya, kalau kita misalkan males, ya, bikin misalkan sama suami atau sama anak atau sama teman, ya, bagaimana dalam waktu-waktu tertentu kita setoran hafalan misalkan, ya, kita setoran membaca Al-Quran dan sebagainya, supaya betul-betul kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Demikian ya tadi jawaban yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Taib. Ini ada lagi dari Uhti Dinda di Gresik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sudah 2 tahun berumah tangga dan tinggal bersama orang tua saya. Saya dan suami ingin hidup mandiri. Setiap saya ingin pindah pergi dari rumah, ayah saya langsung jatuh sakit dan ibu saya marah-marah sambil nangis. Tapi kedua orang tua saya ya tidak pernah ikut campur masalah keluarga saya. Cuman orang tua saya tidak boleh pergi dari rumah saja. Langkah yang harus saya lakukan bagaimana Ustadz biar saya bisa pergi dari rumah tanpa menyakiti hati kedua orang tua? Taib. Memang pada dasarnya ya, yang paling bagus dalam rumah tangga itu adalah kita mandiri, ya. Ya, mandiri itu bagus, ya. Namun jika di sini kaitannya dengan orang tua, jadi orang tua misalkan keberatan kalau kita pindah, ya, dan mengharapkan keberadaan kita bersama orang tua, ya, maka saya kira ini perlu untuk diperhatikan, ya, diperhatikan. Selama mereka baik sama kita, ya, mereka tidak campur mengurusi rumah tangga kita, maka saya kira ya tetap bertahan dengan orang tua, ya, sambil birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu lebih baik. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini, ya, saya kira kita tetap bertahan dengan orang tua kita itu jauh lebih baik, ya. Nah, kecuali kalau memang nanti misalkan suami ya menginginkan untuk pindah, maka seorang istri harus lebih taat kepada suaminya daripada kepada orang tuanya. Tapi selagi misalkan orang tua berharap agar kita berada di rumah, ya, tidak pergi, ya, dan kita pun tidak ada alasan yang kuat, ya, untuk harus keluar dari rumah, ya, maka menurut saya wallahu alam, ya, sebaiknya ya Anda berdua tetap bersama, ya, orang tua, karena hak orang tua sangat besar. Selagi kita bisa berbakti kepada orang tua kita, ya, dan juga berbakti kepada suami kita, ya, maka itu tentu sangat baik. Kalau memang nggak ada alasan yang mendesak untuk keluar dari rumah, maka sebaiknya tetap bertahan di rumah bersama orang tua, ya. Kecuali kalau memang misalkan di sana ya ada banyak masalah dalam rumah tangga kita, ketika kita berada tetap di situ, kemudian suami menginginkan untuk pindah, ya,
maka di sini dahulukan hak suami. Tapi selama misalkan suami juga setuju tetap berada di rumah ya bersama orang tua ya, dan orang tua juga senang ya kalian berada di rumah, bahkan keberatan kalau harus pergi dari rumah ya, mungkin karena sayang kepada anaknya ya, pengen dekat juga sama cucu-cucunya, maka saya kira kita berbakti kepada kedua orang tua di sini ya, harus kita perhatikan ya, ridha fi ridhal walidain wa sahatullah fi sahatil walidain. Ridha Allah SWT ya itu tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah SWT ya tergantung kepada kemurkaan ya orang tua. Jadi ya, selagi kita bisa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, lakukanlah ya. Selagi kita bisa untuk tidak membuat mereka menangis, maka lakukanlah. Jangan pernah menyakiti orang tua kita ya, jangan pernah melukai perasaan mereka ya. Nah, jadi wallahu alam ya, yang saya sarankan hendaknya bagi ukhti dan suaminya tetap berada bersama orang tua ya, kecuali tadi ada kondisi-kondisi yang memang mengharuskan keluar dan suami juga memerintahkan hal itu, maka taat kepada suami lebih utama. Tapi selagi suami juga mau tetap di rumah bersama orang tua ya, dan tidak ada hal-hal yang mendesak untuk keluar dari rumah, maka sebaiknya tetap berada di rumah ya. Gunakan itu sebagai kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat, dikumpulkan bersama keluarga kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian yang bisa kita bahas. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.